Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai mengajar kreatif. Nah, untuk mata kuliah ini atau materi ini secara khusus di semester 7 program studi pendidikan agama Kristen. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar yaitu mengenai pengertian istilah mengajar, kreatif, dan pendidikan agama Kristen. Jadi ada 3 bagian yang akan kita belajar terkait dengan mengajar kreatif. Nah, kita langsung saja masuk ke apa yang dimaksud dengan mengajar. Nah, kalau kita melihat istilah belajar dan mengajar, ini merupakan 2 peristiwa yang berbeda, baik itu mengajar dan belajar. Akan tetapi kedua istilah belajar dan mengajar ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan antara kedua istilah ini saling memiliki kaitan dan interaksi satu sama lain. Baik itu mengajar dan juga belajar. Saling mempengaruhi, saling menunjang satu sama lain. Artinya ketika seorang pendidik mengajar, maka ada peserta didik yang mempelajari apa yang diajarkan oleh seorang pendidik. Begitu pula sebaliknya. Sebelum seorang pendidik melaksanakan aktivitas mengajar, maka terlebih dahulu seorang pendidik harus mempelajari dengan saksama apa yang akan diajarkan. Itu hubungan antara mengajar dan belajar. Nah, kalau kita melihat pengertian mengajar, mengajar diartikan sebagai segenap aktivitas kompleks yang dilakukan oleh guru dalam mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik atau anak didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Jadi proses belajar itu terjadi bisa dilihat dari bagaimana seorang pendidik memberikan materi dalam kegiatan mengajar dan peserta didik menyimak, mendengarkan apa yang dijelaskan atau yang diajarkan oleh seorang pendidik. Nah, kalau kita melihat pengertian mengajar menurut Adrian. Adrian ini adalah seorang pakar psikologis. Dia menjelaskan konsep mengajar ini dari 3 perspektif atau 3 pengertian, 3 macam pengertian. Yang pertama menurut Adrian, pengertian mengajar dapat dilihat dari dimensi kuantitatif. Nah, dari pengertian kuantitatif, mengajar diartikan sebagai penularan pengetahuan. Nah, dalam hal ini, guru menyampaikan materi kepada peserta didik memahami materi yang dijelaskan oleh
pendidik atau seorang guru. Nah, dalam memberikan pengajaran tentu guru perlu menguasai, memahami materi yang akan diajarkan itu dengan baik ya. Kalau guru atau seorang pendidik tidak menguasai materi yang akan diajarkannya, tentu ketika dia menyampaikan materinya sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Nah, pengertian kuantitatif lebih kepada aspek pengetahuan. Ketika guru memberikan pengajaran, maka peserta didik mendapatkan pengetahuan melalui pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh guru. Itu pengertian secara kuantitatif. Nah, ada juga pengertian mengajar selain kuantitatif, yaitu pengertian secara institusional. Nah, pengertian secara institusional mengandung pengertian bahwa mengajar berarti penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Nah, dalam hal ini guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik strategi mengajar terhadap siswa yang memiliki berbagai macam tipe belajar serta memiliki perbedaan bakat, kemampuan dalam memahami materi, dan minatnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam memberikan pengajaran secara institusional. Berarti bagaimana guru mempersiapkan pendekatan-pendekatan, strategi-strategi, metode-metode yang tepat sehingga ketika melaksanakan kegiatan mengajar, peserta didik dapat memahami dengan baik. Nah, itu pengertian secara institusional. Nah, pengertian yang ketiga yaitu pengertian mengajar secara kualitatif. Nah, pengertian secara kualitatif mengandung pengertian bahwa mengajar diartikan sebagai upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa atau siswa mencari makna dan pemahamannya sendiri. Nah, dalam kaitan dengan mengajar secara kualitatif berarti keaktifan kegiatan belajar mengajar itu penekanannya kepada siswa atau peserta didik aktif di dalam kegiatan proses belajar mengajar dengan tujuan peserta didik menemukan makna dari apa yang dipelajari. Nah, itu 3 pengertian mengajar menurut Adrian. Nah, kalau kita melihat pengertian mengajar yang kedua menurut Burton, beliau mengemukakan bahwa mengajar adalah upaya memberikan stimulus, rangsangan, bimbingan pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Dalam hal ini berarti seorang pendidik dalam kegiatan mengajar harus memberikan rangsangan stimulus kepada peserta didik sehingga peserta didik aktif dalam menyimak materi-materi yang dijelaskan oleh seorang pendidik. Nah, selain itu kalau kita melihat dari pandangan Umar Hamalik, dia memberikan definisi dari mengajar dari beberapa perspektif. Yang pertama, mengajar ialah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik
atau murid di sekolah. Yang kedua, mengajar adalah mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Yang ketiga, mengajar adalah usaha mengorganisasikan lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Yang keempat, mengajar atau mendidik itu adalah memberikan bimbingan belajar kepada murid. Mengajar adalah kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan masyarakat. Bagian yang berikut, mengajar adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan dalam konteks masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian mengajar menurut Umar Hamalik. Nah, selain itu kalau kita melihat pengertian mengajar menurut aliran filsafat pendidikan konstruktivisme, menjelaskan bahwa mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari seorang guru kepada murid atau peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Atau mengajar berarti partisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan penemuan teori. Nah, jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri. Nah, secara konstruktivisme ini lebih menekankan aspek kemandirian peserta didik atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dalam pengertian bahwa peserta didik yang berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk lagi ke apa yang dimaksud dengan kreatif. Kita sudah mempelajari pengertian mengajar dari beberapa para ahli. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan kreatif. Nah, kreatif kalau kita lihat secara etimologis itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang artinya menciptakan, menimbulkan, atau membuat. Dari kata to create, membentuk kata benda yang berarti daya cipta. Nah, selain itu kalau kita melihat dari pendapat Stefanus, dia mendefinisikan kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak dibuat oleh orang lain, atau dalam hal ini sesuatu yang baru dan memiliki daya guna atau manfaat. Nah, selain itu kalau pendapat Supriyadi, kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau ide, maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Nah, selain itu Semiawan mengemukakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Slameto menjelaskan bahwa pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang telah ada. Nah, selain itu Koni Semiawan juga mendefinisikan kreativitas biasanya diartikan sebagai
kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru. Akan tetapi, tidak berarti seluruh produk baru, produk tersebut mungkin saja berupa gabungan dan kombinasi dari unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari pendapat para ahli ini kita dapat menyimpulkan bahwa kreatif berarti suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan hal baru, dan hal baru itu dapat memberikan manfaat praktis. Itu berkaitan dengan kreatif. Nah, jadi kalau kita menggabungkan antara mengajar dan kreatif, berarti mengajar kreatif mengandung pengertian bagaimana seorang pendidik menciptakan kreatif dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengajar dengan menciptakan hal-hal baru pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sehingga hal-hal baru, hal-hal yang unik yang dibuat oleh seorang pendidik dapat merangsang minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Kristen. Nah, pendidikan agama Kristen adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan kontinu dalam rangka mengembangkan kemampuan pada siswa agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa mata pelajaran pendidikan agama Kristen itu memiliki perbedaan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, mengapa demikian? Karena implikasi pendidikan agama Kristen berisikan ajaran doktrin Kristen, norma, dan didikan yang berfungsi memampukan peserta didik memahami kasih dan karya Allah dan mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari dan membantu peserta didik mentransformasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian daripada pendidikan agama Kristen. Nah, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya membahas tentang 3 definisi, yaitu berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan mengajar, apa yang dimaksud dengan kreatif, dan apa yang dimaksud dengan pendidikan agama Kristen. Jadi mengajar kreatif dalam konteks pendidikan agama Kristen, maka seorang pendidik Kristen harus dapat menciptakan suasana belajar yang kreatif, suasana belajar yang kebaruan, yang dapat merangsang peserta didik di dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sehingga dengan demikian, hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih.